Tanggal 1 Desember sebagai hari bersejarah bagi orang Papua adalah kalender penting dalam perjuangan Papua yang terus diperingati setiap tahun. Momen bersejarah pada 1961 untuk kali pertama, Parlemen Papua Barat di bawah administrasi Belanda mengibarkan bendera bintang kejora, simbol pengakuan status berdirinya negara Papua Barat. Sejak itu, bendera bintang kejora dikibarkan di seluruh wilayah Papua Barat berdampingan dengan bendera Belanda, hingga Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority pada 1 Oktober 1962 lalu. Papua dianeksasikan untuk bergabung dengan pemerintah Indonesia 1 Mei 1963. Adalah mekanisme internasional yang melibatkan PBB untuk menyiapkan satu jejak pendapat apakah rakyat Papua memilih untuk merdeka atau berintegrasi dengan negara Indonesia. Sejarah untuk menuju jejak pendapat itu, orang Indonesia menyebut penentuan pendapat rakyat TEPERA, sementara orang Papua menyebut Act of No Choice, tidak bersih dari manipulasi dan intimidasi militer Indonesia. Maka sejak administrasi Papua dikendalikan oleh pemerintah Indonesia, pengibaran bendera bintang kejora berujung pada tindakan kekerasan, teror, penangkapan, dan penyiksaan orang Papua yang diketahui mengibarkan bendera bintang kejora bernasib buruk karena akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari pihak aparat Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa West Papua dari Sorong sampai Samarai dapat memperingati setiap 1 Desember sebagai hari manifesto politik bagi rakyat Papua. Sejak pemerintah Indonesia berhasil menganeksasikan Papua ke dalam NKRI dengan menerapkan kebijakan publik yang disebut Degenerative Public Policy terhadap penduduk asli Papua demi kepentingan ekonomi, politik, keamanan, dan pemusnahan etnis orang Papua. Pendekatan pembangunan Degenerative Public Policy artinya kebijakan publik pemerintahan Indonesia di Papua adalah kebijakan yang meremehkan, merusak, melumpuhkan, menghancurkan, memusnahkan, memporak-porandakan semua modal hidup penduduk asli Papua. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia selama ini menciptakan mitos dan stigma orang Papua adalah OPM, separatis, dan pembuat makar. Semua mitos dan stigma ini telah melembaga dan menjadi alat penindasan terhadap penduduk asli Papua selama ini sampai yang ada saat ini. Sekarang pemerintah Indonesia dan aparat keamanan dengan gemilang memberikan stigma dan mitos teroris kepada orang Papua, terutama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (ALP), dan beberapa organisasi-organisasi lain yang mendukung secara penuh bagi perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Aparat kepolisian dengan cara mengada-ada mempromosikan isu teroris di Papua kepada negara imperialis asing Amerika Serikat, Australia, dan Inggris dengan tujuan utama yaitu 1. Perjuangan rakyat Papua menuntut hak politik dengan cara-cara damai selama ini diarahkan ke perjuangan atau gerakan teroris supaya masyarakat internasional tidak mendukung perjuangan hak politik rakyat Papua. 2. Agar pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dengan sekutunya memberikan bantuan dana dalam jumlah besar kepada aparat keamanan Indonesia dengan alasan untuk biaya operasi penuntasan terorisme di Papua dan sisa lain untuk mengamankan kepentingan imperialis asing di Papua. Proses pengindonesiaan orang Papua yang dilakukan tidak demokratis, tidak tuntas, dan tidak menjangkau sebagian besar masyarakat Papua, maka militer Indonesia, TNI Polri melakukan tindakan kekerasan dan pemaksaan sehingga sampai saat ini pun ideologi dan nasionalisme Papua tetap eksis diperjuangkan. Untuk meluruskan kecacatan sejarah Papua, hal ini bisa dibuktikan bahwa setiap tanggal 1 Desember diperingati bangsa West Papua sebagai hari kemerdekaan bagi rakyat Papua. Perlu diketahui bahwa persoalan tanggal 1 Desember merupakan persoalan perjuangan untuk memecahkan masalah Papua.
yang merupakan persoalan pemecahan masalah Papua yang belum tuntas sampai saat ini. Hal ini jelas dan pasti akan masalah Papua adalah status politik dan sejarah aneksasi Papua ke dalam wilayah Indonesia yang belum jelas sampai sekarang. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan negara selama ini terhadap rakyat Papua, kegagalan pemerintah Indonesia dalam pembangunan selama ini, kegagalan otonomi khusus bagi rakyat Papua yang belum menyelesaikan akar persoalannya, pemusnahan etnis Papua, penyingkiran penduduk asli Papua dalam segala aspek. Oleh karena itu, jalan penyelesaian yang lebih bermartabat dan setara adalah dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Perlu ditegaskan bahwa akar masalah Papua bukan soal kesejahteraan yang dipikirkan dan dikampanyekan pemerintah Indonesia kepada orang asli Papua, melainkan status politik rakyat Papua itu sendiri. Kesejahteraan ini sudah dijanjikan pada saat KPRA 1969, yakni sampai saat ini 58 tahun melalui Menteri Dalam Negeri Indonesia pada waktu itu. Di dalam 175 orang peserta Dewan Masyarakat KPRA di Merauke pada 14 Juli 1969, pemerintah Indonesia berkeinginan untuk membangun kesejahteraan rakyat bagian barat Papua. Mendengar janji manis dari pemerintah Indonesia, maka rakyat Papua tidak ada pilihan lain, maka 175 orang yang dikarantiakan oleh pemerintah Indonesia memilih secara paksa untuk bergabung dengan Indonesia. Dengan tekanan dan represivitas dari para militer Indonesia, dalam realitasnya sekarang hanya ada penderitaan, tetesan darah dan cucuran air mata serta pembantaian penduduk asli Papua terus terjadi. Dari 1961 sampai 2019, penangkapan, penculikan, penyiksaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan peradilan yang tidak adil dan diskriminatif, pemenjaraan yang tidak manusiawi, dan perampasan tanah penduduk asli Papua terus berlanjut hingga kini. Janji manis pemerintah Indonesia pada tahun 1969 diulang lagi dalam tahun 2001 dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Otsus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia bertujuan agar ada tindakan berpihak afirmatif action pada perlindungan profesion dan ada pemberdayaan bagi rakyat Papua. Tetapi dalam era Otsus justru pembantaian terhadap penduduk asli Papua meningkat tajam. Manusia Papua diberlakukan tidak manusiawi seperti hewan. Manusia Papua tidak ada nilainya dari pandangan pemerintah Indonesia. Martabat manusia Papua benar-benar direndahkan. Pemusnahan penduduk asli Papua benar-benar terjadi di depan mata kita. Kekerasan dan kejahatan negara atas nama kepentingan nasional dan keutuhan NKRI mengakar di Papua. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan negara Indonesia tidak pernah jeda. NKRI harga mati sebagai jargon kemunafikan untuk menindas rakyat Papua. Ironis, nasib orang asli Papua bersama Indonesia ada ancaman terbesar dari pemerintah Indonesia dengan pendekatan pembangunan. Yang dihadapi oleh penduduk asli Papua saat ini, tekanan TNI dan Polri terhadap membanjirnya orang-orang non-Papua masuk ke Papua tanpa terkendali. Tekanan dominasi ekonomi oleh orang-orang non-Papua menguasai semua sektor perekonomian di Papua. Tekanan perusahaan asing yang beroperasi di Papua. Tekanan pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk asli Papua. Tekanan masyarakat internasional dengan kepentingan ekonomi. Tekanan perampasan tanah milik penduduk asli Papua atas nama pembangunan nasional. Tekanan pembelokan perjuangan dialog damai dan hak politik rakyat Papua ke arah isu kejahatan. Pemberantasan korupsi dan terorisme di Papua merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan masa depan penduduk asli Papua. Rakyat Papua dan para elit Papua perlu menyikapi ancaman ini dengan kritis dan serius agar ke depan jangan sampai orang lain menjadi penghuni pulau ini dan mereka hanya mempelajari dan mengetahui melalui sejarah bahwa di tanah ini pernah dihuni orang Papua yang berambut keriting dan berkulit hitam, tetapi
telah punah akibat tindakan dari negara Indonesia melalui invasi militer yang telah melakukan pembantaian dan genosida secara struktural, sistematis, dan masif di Papua. Maka akhir kata saya mau menyimpulkan bahwasanya mengutip arti dan makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah Indonesia harus menyadari dan mengakui secara de jure dan de facto status politik Papua. Perlu diadakan dialog damai tanpa syarat antara pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk mengakhiri status politik.